Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan kita kembali menemani Anda bersama Ricky. Dan saya Alia, bersama-sama kita akan membahas banyak sekali informasi yang paling up to date, paling inspiring semuanya untuk viewers. Siapa tahu suatu hari viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Nah, Alia, untuk yang pertama ini kita mau berbagi informasi apa nih untuk viewers? Ini Ki, aku tertarik banget nih membahas soal pembelajaran jarak jauh. Seperti kita tahu ya, setelah hampir 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini, kan banyak banget ya proses kegiatan belajar mengajar itu secara online, jarak jauh. Dan ternyata ada banyak dampaknya, baik secara positif dan negatif yang dirasakan. Gak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Karena melakukan sistem pembelajaran jarak jauh ini atau sistem daring ini. Wah, betul banget Al, dan aku sempat baca artikelnya yang menuliskan bahwa dampak sekolah daring ini tuh dapat memicu tindakan KDRT terhadap anak-anak. Aduh kasihan ya, itu dia yang lebih banyak akan dibahas kali ini. Biar viewers di rumah juga tahu lebih banyak informasinya. Benarkah PJJ atau daring ini memunculkan stres pada anak-anak hingga menimbulkan kekerasan pada anak? Gimana kalau kita langsung simak aja penjelasannya berikut ini. Viewers, tak terasa hampir 1,5 tahun pandemi COVID-19 ini telah melanda Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat sekolah harus ditutup. Hal ini membuat pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan PJJ. Diberlakukannya PJJ ini banyak menimbulkan dampak positif dan negatif bagi siswa maupun mahasiswa yang melakukannya. Selama setahun lebih memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, banyak anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko kekerasan seperti kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan kekerasan lainnya. Dampak negatif lain terhadap anak selama PJJ, yaitu anak-anak mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss karena akses pendidikan terhambat. Menurut psikolog klinis anak dari President Special Needs Center, Cecilia Sinaga, yang mengirimkan video wawancaranya kepada tim Daily Lifestyle, mengatakan kekerasan pada anak selama masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sekitar 15%. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik maupun verbal. Tercatat bahwa ada 3.087 anak yang mengalami kekerasan. Di sini 1.000 mengalami kekerasan seksual, 800 sisanya mengalami kekerasan KDRT verbal dan juga kekerasan secara psikis. Berdasarkan data dari penetapan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana, kekerasan pada anak awalnya mengalami penurunan saat periode awal pandemi. Perilaku anak selama pandemi sebagian besar merasa bosan di rumah. Orang tua banyak menghabiskan waktu di dalam rumah secara bersamaan. Nah, disinilah kejenuhan mulai muncul, baik orang tua dengan aktivitasnya dan juga anak dengan aktivitas belajar di rumah. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran daring ini memicu kedua belah pihak menjadi jenuh dan saling bergesekan. Alumnus Universitas Padjadjaran Bandung ini mengatakan ada beberapa faktor utama penyebab kekerasan pada anak. Tidak jauh dari persoalan ekonomi dan kematangan dari kepribadian orang tua. Dengan pemberlakuan PJJ, tentunya seluruh anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, mengalami hari-hari yang panjang di rumah. Perubahan drastis yang terjadi pada rutinitas sehari-hari ini tidak jarang menyebabkan keluarga mengalami konflik antar anggota keluarga akibat timbulnya rasa bosan, jenuh, dan penat. Yang pertama, penyebabnya adalah orang tua mengalami konflik internal dalam diri mereka masing-masing. Contohnya, untuk suami istri mungkin sedang mengalami masalah dalam komunikasi dan lain sebagainya.
Yang kedua bisa jadi karena konflik dari eksternal, yaitu kondisi perekonomian rumah tangga yang mungkin selama pandemi menjadi memburuk atau menjadi kurang baik. Nah, yang ketiga biasanya manajemen waktu antara orang tua dan anak dan juga orang tua sendiri dengan tugasnya menjadi berantakan. Oleh karena itu, kok ketiga kondisi ini saling berkaitan satu sama lain dan menekan kondisi orang tua juga akan melampiaskannya kepada anak karena mereka berada di dalam satu lingkungan yang sama dalam kurun waktu yang memang cukup lama. Artinya anak juga jenuh selalu bersama dengan orang tuanya dan tidak mendapatkan kebutuhan interaksi dengan temannya. Begitu juga dengan orang tua mendapatkan dua role job dalam sekali waktu, yaitu sebagai orang tua dan juga sebagai guru untuk memantau anak dalam belajar. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena tekanan sosial ekonomi dan menjadi penyebab tingginya tingkat stres pada orang tua. Perubahan pada kondisi finansial keluarga akibat adanya COVID-19 diyakini akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal pada kondisi keluarga. Stres orang tua inilah yang menjadi cikal bakal munculnya amarah, rendahnya tingkat kesabaran dan tingginya tensi orang tua terhadap berbagai masalah yang muncul. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang tidak kuasa untuk mengatasi tekanan emosionalnya ketika muncul masalah kecil di dalam keluarganya. Untuk itulah Kemendikbud tengah berupaya untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebelumnya, pemerintah berencana membuka sekolah secara bertahap pada awal 2021. Namun kebijakan itu terhenti karena sejumlah kasus COVID-19 varian Delta melonjak di sejumlah daerah. Saat memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali, seluruh sekolah kembali memberlakukan sekolah secara daring. Upaya melaksanakan kembali pelajaran tatap muka bukan tanpa hambatan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan ada 12 daerah yang masih melarang terselenggaranya PTM. Hingga sekarang sekitar 63% sekolah ada di level PPKM 1. 2 dan 3. Angka tersebut akan terus membesar karena banyak daerah yang berada di level 4 akan turun, khususnya Jawa dan Bali. Saat ini pencapaian vaksinasi terhadap guru, tenaga pendidikan dan remaja usia 12-17 tahun yang sudah menerima vaksin 2 kali. Maka sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Namun jika orang tua ingin anaknya belajar di sekolah, meskipun sudah ada opsi pembelajaran tatap muka, Nadiem tak mau mempermasalahkan. Nah viewers, sudah jelas banget ya tadi yang dikatakan oleh psikolog anak tadi. Jadi nggak cuma orang dewasa aja yang bisa stres, tapi juga anak-anak juga merasakan hal yang sama. Karena seperti yang kita tahu mereka kan nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman. Belum lagi jenuh karena tugas-tugas mereka menumpuk. Jadi kebayang sih yang pasti berat banget gitu ya. Ya, memang kita semua sedang berada di posisi yang sulit sekarang, jadi nggak ada salahnya untuk saling menyemangati ya. Dan penting banget bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mental. Biar anak dan orang tua tuh dua-duanya tetap stabil. Orang tua jaga kesehatan mental anak, anaknya juga jaga kesehatan mental. Orang tuanya jangan bikin marah-marah mulu ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya tindakan kekerasan terhadap anak. Jangan sampai terjadi ya viewers, kita semua selalu mendoakan yang terbaik. Nah, after commercial break berikut ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan soal daring-daring ini loh. Ada apa aja sih? So, stay tuned on Daily Lifestyle. Viewers, Anda masih menyaksikan Daily Lifestyle. Nah viewers, pembahasan kita ini belum selesai ya Ala, karena kita ini masih penasaran bener nggak sih selama 1 tahun, khususnya selama pandemi ini, 1 tahun belakangan ini tindak kekerasan terhadap anak itu mengalami peningkatan. Nah itu pertanyaannya ya. Ya, dan bagaimana sih sebenarnya
cara kita semua bisa menjadi lebih sabar menghadapi anak-anak selama mendampingi mereka belajar di rumah. Kira-kira ada nggak ya tips dan solusi untuk tetap menjaga kestabilan emosi bagi para orang tua yang mendampingi para putra-putrinya belajar di rumah? Duh, ini kan jadi kan tips and trick juga nih agar kita tetap sabar. Oke, gimana kalau kita langsung simak beritanya? Viewer, sama seperti orang dewasa, anak-anak pun dapat mengalami stres, terlebih di masa pandemi seperti saat ini, di mana banyak hal yang harus berubah dan tak bisa diprediksi. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak di mana mereka tak bersekolah, tak bermain, dan tak bisa bepergian kegiatan outdoor. Tentu semua itu dapat memicu anak-anak rentan mengalami stres. Ketidakmampuan untuk melihat teman-temannya dan melakukan aktivitas yang anak suka di luar rumah lama-kelamaan tentu dapat berdampak serius pada psikologis anak-anak. Pandemi yang tak kunjung surut tentu membuat sebagian besar orang rentan mengalami depresi. Namun bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak ternyata juga rentan mengalami depresi di masa pandemi. Melansir dari Verywell Family, penelitian terbaru yang diterbitkan oleh JAMA Pediatrics pada peneliti di China menemukan bahwa 1 dari 5 orang anak menunjukkan tanda-tanda depresi selama masa karantina. Dan berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk para orang tua agar lebih peka terhadap kondisi anak-anak di rumah. Langkah yang harus diupayakan yang pertama adalah pastinya orang tua ya, karena orang tua tidak pernah lepas dari anak dan juga anak belajar didampingi dengan orang tua. Oleh karena itu yang pertama orang tua harus bisa memanage waktunya, membagi waktu antara mendampingi anak untuk daring dan juga bekerja atau mengerjakan tugas rumah tangga. Yang kedua, melakukan manajemen waktu untuk anak, yaitu orang tua disarankan untuk membuat daily schedule setiap hari. Artinya kegiatan anak sudah terbentuk dalam satu list kegiatan harian dari pagi hingga malam hari. Di sini termasuk kegiatan bermain dan belajar anak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk anak untuk bermain dan berinteraksi dengan orang tua. Karena ada banyak anak yang terlalu sering bermain sendirian sehingga sulit diarahkan. Dan juga orang tua menganggap bahwa anaknya sudah besar dan bisa bermain sendiri, padahal bermain dengan interaksi dua arah bersama orang tua menjadi media yang menyenangkan bagi anak dan juga orang tua. Berdasarkan data dari Royal Children's Hospital's National Child Health Poll pada Juni 2020 lalu, lebih dari sepertiga orang tua melaporkan bahwa pandemi berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Bahkan hampir setengah dari orang tua yang disurvei mengatakan kesehatan mental mereka ikut berpengaruh. Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak dan orang tua agar tetap stabil? Untuk menjaga kesehatan mental, yang paling penting pertama orang tua harus bisa mengendalikan emosinya sendiri. Jadi di mana kita sebagai orang dewasa dituntut untuk lebih mampu mengontrol emosi kita dibandingkan dengan anak-anak kita. Karena kita sudah mampu meregulasi keinginan dan juga kondisi yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, memperbaiki relasi atau interaksi dua arah dengan anak. Karena saya yakin interaksi orang tua dan anak sangat memiliki peranan yang besar dalam kondisi ikatan emosional anak dan orang tua. Artinya semakin sering orang tua membagikan waktu untuk anaknya, meluangkan waktu untuk bermain, maka seharusnya anak juga merasa bahwa orang tua mereka selalu ada untuk mereka. Biasanya medianya yang bisa digunakan adalah bermain atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya, orang tua dan anak bisa melakukan proyek mingguan yang melibatkan tugas antara orang tua dan anak secara bersama-sama. Contohnya memasak bersama, membuat kue, membuat kerajinan tangan atau kesenian, bahkan bisa juga dilakukan dengan kegiatan berkebun atau menonton TV bersama. Pembelajaran jarak jauh yang terpaksa diterapkan di tengah pandemi COVID-19 memunculkan kebiasaan dan rutinitas baru bagi siswa di sebagian besar sekolah. Beberapa siswa dan guru mulai terbiasa dengan penerapan belajar daring. Memasuki hampir 1 tahun sekolah ditutup dari aktivitas tatap muka, namun diantaranya juga ada yang masih terseok-seok.
Dampak negatif PJJ yang terakhir ini dapat mengakibatkan anak stres akibat minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar. Ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan tekanan psikologis sosial pada anak. Dan ternyata yang paling banyak membuat anak stres ada harapan atau tuntutan orang tua, terutama terkait dengan urusan sekolah. Sekolah jarak jauh ini memang membutuhkan penyesuaian. Hanya saja, sering kali orang tua terburu-buru untuk menerapkan standar bahwa si kecil harus tenang dan paham semua materi yang disampaikan oleh guru lewat online. Sementara banyak anak yang juga mengeluhkan bahwa mereka jadi lebih sulit paham saat sekolah online dibandingkan dengan sekolah di kelas seperti sebelumnya. Tak jarang juga orang tua kesulitan untuk mengajari anak-anak mengerjakan tugas yang berujung pada konflik. Orang tua menuntut anak serba bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Akhirnya hal ini membebani anak-anak dan beresiko membuat mereka stres. Lantas bagaimana cara bersabar mendampingi anak-anak dalam belajar di masa pandemi COVID-19? Kita harus benar-benar mampu meregulasi emosi kita, kapan kita sedang kesal, kapan kita marah, kapan kita sedih, siap tidak kita untuk mengajar anak kita atau mendampingi anak kita saat itu. Apabila belum siap, maka kita perlu mengambil waktu untuk bisa meredakan suasana hati kita sehingga menjadi lebih baik. Orang tua dan anak boleh sama-sama menetapkan waktu belajar. Nah, waktu belajar bersama biasanya anak-anak yang usianya sudah berada di usia sekolah, contohnya kelas 3, 4, 5, 6, mereka sudah bisa memilih waktu yang tepat untuk mereka belajar. Jadi tugas orang tua adalah mendampingi anak dalam belajar dan juga menerapkan rules atau peraturan yang berlaku selama pembelajaran berlangsung bersama dengan anak. Nah, jadi kegiatan belajar tidak selalu harus monoton, tetapi orang tua juga bisa mendampingi anak dengan memodifikasi metode pembelajaran dengan cara menggunakan internet, video dari YouTube, atau konten-konten lain yang bisa ditemukan dalam sosial media. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.